warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Feby Prati Handayani, NPM 216100034 dari Prodi Manajemen kelas A. Pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama belajar tentang pasar modal. Tahukah kamu apakah itu pasar modal? Pada dasarnya, pasar modal tidak jauh berbeda dengan pasar tradisional karena terdapat pedagang, pembeli, dan transaksi jual-beli. Pedagang di pasar modal disebut dengan emiten, sedangkan pembeli di pasar modal disebut dengan investor. Nah, sebenarnya pengertian dari pasar modal itu apa sih? Pasar modal adalah pasar yang memfasilitasi penerbitan dan perdagangan surat berharga keuangan berupa saham dan obligasi. Jadi, apa fungsi dari pasar modal? Bagi emiten, fungsi pasar modal itu adalah untuk perluasan usaha, memperbaiki struktur modal, dan untuk pengalihan pemegang saham. Sedangkan fungsi pasar modal bagi investor adalah untuk memperoleh bunga atau dividen, kepemilikan perusahaan, berdagang, spekulasi seperti hit and run, insider, trading, dan short selling. Selain diawasi oleh OJK, pada pasar modal ada lembaga yang dinamakan dengan Bapepam atau Badan Pengawas Pasar Modal, yaitu merupakan lembaga yang melakukan pengawasan dan pembinaan atas pasar modal. Struktur pasar modal. Bursa efek. Bursa efek adalah lembaga yang menyediakan fasilitas untuk mempertemukan penawaran jual dan beli efek antara perusahaan atau perorangan. Fungsi lembaga Bursa Efek dilakukan oleh Bursa Efek Indonesia atau yang lebih sering disingkat dengan BEI. Lembaga clearing dan penjaminan yakni lembaga yang memberikan jasa clearing dan penjaminan atas transaksi yang terjadi di bursa. Saat ini fungsi lembaga clearing dan penjaminan dilakukan oleh KPEI atau Clearing Penjaminan Efek Indonesia. Lembaga penyimpanan dan penyelesaian adalah pihak yang menyelenggarakan kegiatan kustodian sentral bagi bank kustodian, perusahaan efek, dan pihak lain. Saat ini, lembaga penyimpanan dan penyelesaian dilakukan oleh KSEI atau Kustodian Sentral Efek Indonesia. Perusahaan efek adalah perusahaan yang memiliki aktivitas sebagai penjamin emisi efek, perantara pedagang efek, dan manajer investasi. Lembaga penunjang pasar modal. Yang pertama ada Biro Administrasi Efek, yang kedua ada kustodian, yang ketiga ada wali amanat, dan yang terakhir ada pemarikatan efek. Jenis-jenis pasar modal. Yang pertama ada pasar perdana atau primary market. Nah, pasar perdana ini adalah penjualan perdana, efek atau sertifikat, atau penjualan sesaat sebelum menuju ke pasar sekunder atau ke bursa. Yang kedua ada pasar sekunder atau secondary market. Pasar sekunder adalah penjualan efek atau sertifikat setelah pasar perdana berakhir. Masing-masing jenis pasar memiliki fungsi yang saling berkaitan satu dengan yang lainnya, sehingga menciptakan suatu kondisi pasar modal yang efisien. Instrumen-instrumen pasar modal. Yang pertama ada saham. Saham adalah surat tanda bukti kepemilikan atas aset perusahaan. Saham dibagi menjadi dua, yaitu saham biasa dan saham preferen. Saham biasa atau common stock. Saham merupakan bukti penyertaan atau kepemilikan seseorang atau badan dalam suatu perusahaan berupa selembar kertas yang menerangkan bahwa pemilik kertas tersebut adalah pemilik perusahaan yang menerbitkan kertas tersebut. Saham preferen atau preference stock merupakan saham yang memiliki karakteristik gabungan antara obligasi dan saham biasa, karena dapat menghasilkan pendapatan tetap seperti bunga atau obligasi, tapi juga bisa tidak mendatangkan hasil seperti yang dikehendaki oleh investor. Pemegang saham preferen mempunyai hak istimewa di atas pemegang saham biasa untuk hal-hal tertentu yang sudah dijanjikan saat emisi saham. Yang ketiga ada obligasi konversi atau convertible bond. Obligasi konversi sekilas tidak ada bedanya dengan obligasi biasa, seperti memberikan kupon yang tetap, memiliki waktu jatuh tempo, dan memiliki nilai pari. Perbedaannya yaitu obligasi konversi bisa ditukar dengan saham biasa. Yang keempat ada right. Right merupakan surat berharga yang memberikan hak bagi pemodal untuk membeli saham baru yang dikeluarkan oleh emiten. Right merupakan produk turunan dari saham. Kebijakan right issue merupakan upaya emiten untuk menambah saham yang
dan harga yang telah ditentukan, tetapi biasanya waran ini dijual bersamaan dengan surat berharga lain seperti obligasi atau saham. Yang keenam ada reksadana, yaitu salah satu alternatif investasi bagi masyarakat pemodal, khususnya pemodal kecil dan pemodal yang tidak memiliki banyak waktu dan keahlian untuk menghitung resiko. Reksadana dirancang sebagai sarana untuk menghimpun dana dari masyarakat yang memiliki modal dan keinginan untuk investasi, namun hanya memiliki waktu dan pengetahuan yang terbatas. Nah, yang ketujuh ada efek derivatif. Efek derivatif ini adalah efek turunan dari efek utama yang bersifat penyertaan maupun utang. Nah, derivatif ini adalah perjanjian atau kontrak yang nilai atau peluang keuntungannya itu terkait dengan kinerja aset lain. Nah, aset lain ini disebut juga dengan underlying asset. Yang kedelapan adalah efek syariah. Nah, sesuai keputusan Ketua Bapepam tahun 2010 tentang daftar efek syariah, yang dimaksud dengan instrumen pasar modal berbasis syariah itu ada saham syariah, obligasi syariah, unit penyertaan kontrak investasi, kolektif reksadana syariah, dan surat berharga syariah negara. Ketika kita berinvestasi di pasar modal, ada beberapa strategi yang bisa kita lakukan. Salah satunya, mengumpulkan beberapa jenis saham pada satu portofolio, atau yang kedua, kita bisa membeli saham di pasar perdana lalu kita jual di bursa atau pasar sekunder. Yang ketiga, kita juga bisa membeli saham tidur, dan yang keempat, kita juga bisa membeli saham dan kita simpan untuk investasi jangka panjang. Nah, yang selanjutnya kita juga bisa berpindah dari saham yang satu ke saham yang lainnya, atau kita juga bisa memulai bisnis dari reksadana. Di setiap investasi atau bisnis pastilah ada yang dinamakan dengan risiko. Nah, pada pasar modal ini ada beberapa risiko, diantaranya ada risiko daya beli, ada risiko bisnis, risiko tingkat bunga, risiko pasar, dan risiko likuiditas. Nah, itulah sedikit materi tentang pasar modal. Semoga bisa dipahami dan dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya memohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian kata maupun materi. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.